Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Islam bersama saya Umar Mukhtar. Pada hari ini kita akan mempelajari akhlak, ya khususnya akhlak mahmudah, ya. Karena akhlak itu terbagi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, dalam video ini kita akan pelajari yang akhlak mahmudah terlebih dahulu. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu artinya akhlak mahmudah? Kalau belum tahu, kita simak video ini sampai selesai ya, supaya kita semua dapat menerapkan pelajaran-pelajaran terkait dengan akhlak mahmudah ini di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita dapat menjadi anak yang soleh dan solehah. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu akhlak mahmudah. Jadi akhlak mahmudah itu berasal dari bahasa Arab, ya, terdiri dari dua kata, yaitu akhlak yang artinya perangai atau perbuatan atau perilaku, dan mahmudah yang artinya baik atau terpuji. Sehingga akhlak mahmudah artinya perilaku yang terpuji. Akhlak mahmudah ini disebut juga dengan akhlakul karimah, yang artinya akhlak mulia. Jadi ada banyak nama ya, bisa akhlak mahmudah, akhlak terpuji, perilaku terpuji, akhlakul karimah, atau akhlak mulia. Nah, akhlak mahmudah ini adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita ingin dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, maka kita harus menerapkan akhlak mahmudah ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapannya, akhlak mahmudah ini terbagi menjadi 3 macam. Apa saja itu? Yang pertama yaitu akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perilaku yang terpuji yang kita lakukan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Ada banyak sekali perilaku-perilaku yang mencontohkan akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, taubat. Taubat itu artinya rasa penyesalan kepada Allah dan permohonan ampun kepada Allah atas kesalahan dan juga dosa yang telah dilakukan oleh seseorang, serta berjanji untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Kemudian contoh lain adalah syukur atau ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian ada sabar, ikhlas, dan juga tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian akhlak mahmudah yang kedua yaitu akhlak mahmudah kepada diri kita sendiri. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada beberapa bentuk atau contoh akhlak mahmudah kepada diri sendiri, yaitu ada qanaah, atau qanaah ini artinya menerima apa adanya atas apa yang Allah berikan, merasa cukup dan tidak berlebih-lebihan. Ada juga tawadhu, artinya rendah hati. Kemudian khusyuk, ya. Khusyuk ini artinya tenang dan juga fokus dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian contoh lain ada jujur, amanah atau dapat dipercaya, menepati janji. Ada juga syaja'ah atau teguh pendirian, juga bisa berarti memiliki prinsip yang kuat. Kemudian contoh lain itu adalah lemah lembut, sederhana, hemat, optimis, bertanggung jawab, rajin, tekun, dan juga ulet atau gigih. Nah, itu adalah beberapa contoh dari akhlak mahmudah kepada diri sendiri. Yang ketiga,
adalah akhlak mahmudah pada sesama manusia dan juga makhluk Allah lainnya. Sebagai makhluk sosial, kita dipastikan beraktivitas atau berinteraksi ataupun bisa juga dibilang berhubungan dengan sesama manusia ataupun bahkan dengan sesama makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki akhlak mahmudah, termasuk akhlak mahmudah kepada sesama manusia dan juga makhluk Allah lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh dari akhlak mahmudah kepada sesama manusia dan juga makhluk Allah lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan ataupun lingkungan di sekitar kita. Di antaranya yaitu yang pertama, bersikap kasih sayang kepada sesama manusia ya atau sesama makhluk Allah lainnya. Kemudian ada sopan santun, ukhuwah atau juga disebut dengan persaudaraan ya. Kemudian ada sakho atau dermawan. Ada juga contohnya yaitu senang menolong orang lain atau senang menolong hewan yang sedang kelaparan gitu, itu juga termasuk. Ada juga contoh pemaaf ya, menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan dengan tidak menebang sembarangan gitu ya. Kemudian mencintai lingkungan yang sehat seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, kesucian tempat tinggal kita, tempat kita belajar ya, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada juga adil serta menghargai atau menghormati sesama manusia dan sesama makhluk hidup lainnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari akhlak mahmudah. Demikianlah beberapa contoh dan juga penjelasan dari akhlak mahmudah, baik itu akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada diri sendiri dan juga kepada sesama manusia serta makhluk Allah lainnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk senantiasa mempraktekkan akhlak mahmudah atau akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menjadi anak yang soleh dan juga dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh orang tua kita, oleh saudara kita, teman-teman kita, dan juga dicintai oleh semua manusia, tentu saja juga termasuk dicintai oleh alam semesta ini. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.